kembali pada kongregasi. Nah, saya mau tanya itu tadi kan sempat bilang tentang kongregasi pribumi apa awal itu tuh. Ya, kongregasi pribumi. Saya kira istilah pribumi itu bagaimanapun juga setiap tarekat di dunia ini dia pasti lahir dari satu lokus tertentu. Tidak bisa tidak. Iya benar-benar. Nah, termasuk juga CIE yang lahirnya di sini di tentara Belanda. Ya, cerita sedikit dong, bagaimana sampai CIE eksis ini di bumi Nusantara dan bilang untuk pertama di NTT, saya dengar dalam pengantar kemarin itu. Nusa Tenggara Barat. Oh, Nusa Tenggara Barat. NTB ya. Iya. Oh ya. Karena NTT lebih luas. Iya, lebih luas NTT dan NTB. Nah, jadi pertama untuk NTB, kedua untuk Indonesia. Pertama untuk Indonesia itu Tarekat Maria Mediatris yang di Ambon, pribumi Ambon. Oh, di Ambon. Iya. Mereka itu diasuh oleh TBHK. Kami oleh SPS, yang di Semarang oleh OSS, PRR oleh SPS. Jadi kalau mau dilihat rentang waktu yang yang berjarak antara TNM dan CIE itu hanya bulan seperti bulan atau 1 tahun. Jadi mereka lahir lebih dulu tapi jarak kami dekat saja. Jarak kami dan TNM di Ambon. Jadi menurut dekret pendirian itu 15 Maret 1935. Dekret pendirian. Tapi sebuah dekret itu keluar, itu sudah harus ada kepastian bahwa tarekat itu sungguh-sungguh siap untuk berdiri, yaitu adanya novis. Dan novis itu kan harus diproses dari para calon, lalu aspiran, postulan. Jadi menurut sejarah kongregasi itu sejak awal itu 1920 berapa ya? Itu ada 3 gadis dari Iling, Sika. Oh, dari Sika, awal 3 gadis. Iya. Mereka berkembang itu lalu dibantu oleh Pastor Yakob Kobet SED waktu itu di sana bertugas di Nele. Lalu juga diizinkan, diterima baik juga oleh Uskup Arnold Kristal. Waktu itu ya. Itu seiring dengan keluarnya ensiklik Maximum Illud. Kalau Maximum Illud itu kan menyerukan untuk mendirikan, Paus menyerukan untuk didirikanlah seminari kecil di daerah-daerah misi dan daerah jajahan. Jadi yang diserukan itu uskup. Jadi uskup yang sedang mengembalakan umat Allah di daerah misi dan daerah jajahan, baik mendirikan seminari kecil karena uskup Paus sudah membaca ke depan. Tenaga misionaris tidak bertambah, misionaris yang datang untuk mengabdi di gereja Roma. Tetapi jumlah umat Allah ini kan bertumbuh kan, progres sekali waktu itu, maka dia menyerukan itu. Nah, jadi ketika Maximum Illud keluar, itu 3 gadis itu juga sudah bergerak itu. Kalau kita melihat itu gerakan roh ya. Iya, gerakan roh. Nah, maka ketika ensikliknya berikut itu Rerum Ecclesia keluar, Rerum Ecclesia itu untuk seruan dari Paus untuk para uskup di daerah-daerah misi untuk mendirikan tarekat pribumi, tarekat uskupan untuk mengakomodasi calon-calon baik perempuan maupun laki-laki. Ya, jadi Paus minta supaya dirikan tarekat yang sama sekali baru, ya, bukan masuk pada tarekat yang sudah ada. Tarekat sudah ada itu kan misionaris. Jadi Paus minta supaya mendirikan tarekat baru. Maka ini kalau dalam refleksi CIE itu dia sebagai gerakan roh, karena untuk menanggapi seruan gereja universal dalam diri Paus Pius ke-11 yang Rerum Ecclesia. Maka 3 gadis itu pada akhirnya bertambah jumlahnya, mereka dibantu di sana untuk dibentuk dalam kelompok-kelompok seperti Santa Maria, kelompok gereja ini untuk para gadis didampingi di sana. Setelah itu baru
ketika seminari kecil didirikan di Sika itu di tahun 1920 berapa ya? 27. Memang waktu itu para misionaris itu kan mereka mengalami sendiri ya tingkat kemiskinan, kebodohan dan kekafiran itu yang kita waktu itu, yang moyang kita waktu itu. Kafir, miskin, bodoh. Benar. Jadi mereka semacam mengaturankan apakah itu secara jelas atau tidak, tapi bahwa ada kesepakatan itu yang saya dengar tuh di Jawa juga begitu, gereja yang di Jawa juga begitu. Berapa generasi berikut setelah zaman itu baru mereka boleh menerima calon. Nah, ketika seminari kecil itu berdiri, tidak lama lagi kan Rerum Ecclesia itu bahwa untuk perempuan dan laki-laki membuka biara di gereja di daerah Jajan dan daerah Misri. Nah, proteslah imam-imam SDD ini terhadap Monsinyur Festival bahwa mereka itu kan kafir, belum waktunya kaum perempuan ini. Apa jawaban Monsinyur Adonis? Kalau laki-laki yang sekarang ini sudah diakomodir di seminari kecil di Sika itu, mereka itu tidak bedanya dengan kaum perempuan ini yang sama-sama lahir dari rahim kafir. Mengapa mereka dibeda? Jawaban yang langsung kayak ces gitu. Jadi keberpihakan kaum perempuan, kita sudah melihat dari situ. Iya. Oleh kita masuk SDD dalam tubuh SDD sendiri juga. Jadi saya kira bagaimana masing-masing pribadi itu digerakkan oleh roh ya. Ada sesama saudara juga yang kurang mendukung, ada yang seperti itulah. Sesuatu yang baik itu biasanya. Jadi pada tahun 1929 saya tidak salah, yang soal data-data itu nanti boleh kita klarifikasi. Itu seminari kecil Sika dipindah ke Mataloko. Saat tahun berikutnya gadis-gadis itu yang para calon tadi dipindah juga ke Mataloko. Tidak, saya pikir langsung ke Joko. Tidak, dipindah dulu ke Mataloko. Dan di sana Monsinyur Festival menugaskan SSPS yang namanya Sister Helen. Itu dia harus dimutasi dari Larantuka, jauh itu, Larantuka ke Mataloko, dengan tugas barunya itu mendampingi kandidat seni itu. Jadi Sister Helen mendampingi kita. Lalu tahun 1935 ketika dekret pendirian itu dikeluarkan 15 Maret 1935, selanjutnya para novis itu didampingi oleh Sister Safer Hoff. Beliau dimutasikan dari komunitas SSS Ndona ke Jogja untuk menangani para novis. Dan beliau menjadi magister sampai CI. Berarti lama sekali itu. Ya, jadi SPS membantu mendampingi CE itu sampai 25 tahun baru CE sendiri memimpin mereka dalam diri sudah terisi. Jadi Perennialis itu ya sekarang sejarah dibongkar lalu maka dia mulai kita sejarahnya itu dari tulisan Cecilia 54, tapi dia sudah Joko itu 53, untuk melarang buka, tapi saya akan klarifikasikan sebentar, nanti karena terganggu dengan data itu, karena di data yang lain mengatakan Perennialis bersama Monsinyur Anthony Stinson berganti dari pendiri karena Bapak pendiri dipanggil untuk istirahat di Museum yang sudah sakit. 1952 mereka membuka komunitas Balung. Setelah dari sini? Iya, setelah dari sini kan tetap tinggal dari sini. Iya. Jadi yang membuat saya bertanya itu
kalau data sejarah itu beliau menjadi pemimpin umum tahun 1954, mengapa beliau berkomunikasi dari tahun 1952? Kewenangannya sebagai apa? Itu kan saya pertanyakan dan saya terganggu dengan data itu. Nah, jadi baru kemarin malam saya dikirim data dari Belanda, saksian dari seorang suster yang menyaksikan sakral maut dan meninggalnya Cornelis di Sarang Suta. Itu dia dalam bukunya menulis, menurut saya Cornelis itu ditugaskan memimpin saya itu sejak 1951. Nah, saya klop karena yang 52 membuka Kongres Lai Palu itu sebagai pemimpin umum. Kalau dia menjadi umum baru 54, 52 dia sebagai apa? Apakah dia sebagai pengiring saja? Nah, jadi saya senang karena data itu tiba pada waktunya. Ya, jadi mungkin nanti akan dikonfirmasi supaya data itu jadi saya sebagai pribadi juga ya sejumlah suster yang kalau kami saling sharing. Kita punya apa ya, punya disposisi batin atau bagaimana ya, dalam bahasa yang tepat, kehidupan kita itu diberkati kalau kita menghargai leluhur. Ya. Saya kira di rumah juga begitu. Iya, secara budaya pun. Secara budaya, jadi kita menghargai leluhur, hidup kita itu penuh dengan berkah. Nah, leluhur dalam tarekat religius itu adalah para pendiri terdahulu, itu mereka itu leluhur kita. Nah, jadi itu yang sudah ada di dalam apa menjadi sisi batin. Maka muatan itu pada akhirnya berbicara ketika data sejarah ini ditemukan. Nah, jadi ada semacam gerakan bahwa ada sesuatu yang belum diletakkan pada tempat. Sehingga dengan seperti saya katakan kemarin itu tulisan Suster Silina SPS di dalam buku kenangan 75 tahun CIE itu belum terlalu menggugat, kami tidak baca tapi seperti tidak baca. Ketika beliau menulis di buku kenangan 100 tahun SDD berkarya di Indonesia, itu baru saya melihat terganggu. Karena saya menulis disertasi yang itu, saya kan meneliti dokumen mengenai pendiri dan CIE sehingga saya berkecimpung di situ. Jadi saya melihat bahwa semua ini juga penyelenggaraan Tuhan, meskipun saya mengambil jurusan yang tidak bisa masuk di kita tadi, tapi itu dia punya apa manfaatnya itu di sini. Jadi saya menemukan data itu, lalu karena itu sudah ditulis dalam sebuah buku yang pasti dibaca oleh seluruh dunia, maka saya berpikir kalau ini dunia membaca lalu apa kata mereka, saya buat apa nanti di rumput tangan mereka itu kok ada di sana, mereka di sini, dan apa sikap mereka yang menunjukkan bahwa itu kata rumah mereka yang pertama. Jadi itu kan satu yang kalau tidak diambil tindakan selanjutnya itu kan terpaksa juga orang bilang kita yang durhaka, karena mereka mau menghormati lalu maka setelah membaca data tulisan itu, tapi saya bilang kita harus pegang dulu arsip, pegang dulu arsip baru tulisan yang akan memberi kita kepastian mengenai keabsahan dari informasi itu. Setelah saya mendapat surat dari Masjid Anton ke regional SPS dan ke Sierra SPS di Roma, baru saya sudah pasti bahwa itu benar, karena sudah benar-benar ada menulis karena saya sampai perlu dibantu. Lalu ketika tarekat ini didirikan, mandat dari Propaganda Fide, penyanyi dari Paris itu tarekat langsung dipimpin oleh pendirinya. Sampai calon, sampai anggotanya itu menjadi matang dan mampu memimpin kongregasinya sendiri, baru dialihkan dari pendiri ke anggota yang jadi baik perempuan maupun laki-laki sama ketentuan itu. Jadi mulai dari 1935 saya berdiri itu, generalnya adalah Monsignor Lefken sebagai pendiri. Nah, sampai saya bisa. Nah, para pendiri tidak bisa menjalankan tugas itu karena 1951 beliau sudah harus pulang ke rumah induk. Jadi saya istirahat berobat, artinya meninggal 52. Ini yang 3 ya. 53.
sementara tugas itu kan masih melekat pada dirinya sebagai pendiri. Beliau kan sudah diganti oleh Monsinyur Antonius Stesen, maka dengan sendirinya mandat itu turun ke pengganti dari itu. Bahwa dalam diri Monsinyur Antonius Stesen ini kan dia uskup, tetapi dia bukan pendiri. Itu juga salah satu hal yang sudah tidak setetap apa yang diterima oleh Monsinyur Leven dari tahta suci. Jadi kita kan tidak bisa membaca apa yang menjadi kebijakan Bapak Antonius Stesen. Jadi dalam surat Monsinyur Leven yang ditulisnya di Leraro pada saat awal baru terjadi pergantian itu, beliau mengingatkan Monsinyur Antonius bahwa ingat, yang memimpin tarekat ini sebagai superior jenderal adalah Anda, bukan Suster Xavier. Suster Xavier itu magister. Nah, setelah saya mencermati dokumen dari Vatikan itu, Vatikan menugaskan supaya ada tarekat yang sudah berpengalaman itu membantu tarekat yang baru ini. Di dalam diri suster yang membantu tarekat yang baru itu, dia berperan sebagai magistra dan sebagai moderatrix. Nah, jadi ini kan mau memastikan bahwa jangan sampai ada pertanyaan, mengapa pemimpin umum pertama bukan Suster Xavier? Nah, jadi saya mau memastikan ini bahwa tugas sebagai superior jenderal CIE itu adalah pendiri. Suster Xavier itu magistra dan moderatrix. Nah, setelah berdiri ke rumah induk beristirahat Monsinyur Antonius Stesen, lalu pasti dengan kebijakan tertentu beliau pada akhirnya mengangkat Suster Renelis itu menjadi pemimpin umum. Saya kira dia juga dan urusan keuskupan yang juga itu, apalagi asisten itu baru ya, beliau kan baru ditadiskan oleh Monsinyur Leven. Nah, jadi Monsinyur Leven ini secara urusan gereja ini beliau menyiapkan semua secara strategis. Jadi beliau mengusulkan kepada Vatikan supaya daerah gereja, provinsi gereja yang begini luas ini dipetakan menjadi istilahnya apa itu vikariat. Nah, maka vikariat Rute, Marantuka, Ende, lalu Sumba sendiri, Bali sendiri, Timor sendiri. Yang mekar pertama itu Timor. Itu Bapak punya strategi semua ya. English Leven punya strategi, diusulkan ke Vatikan lalu disetujui. Nah, jadi yang terpisah pertama dengan gereja Kepulauan Sunda Kecil, vikariat Kepulauan Sunda Kecil itu Timor. Timor berdiri sendiri lebih dulu. Setelah Timor itu Sumba atau Bali ya. Bali, lalu di Flores ini baru buat 3 itu, Marantuka, Rute, lalu Ende. Lalu beliau menabiskan 3 uskup itu sebagai untuk Marantuka, Monsinyur Van Beckum untuk Rute, dan Antonius Stesen untuk Ende. Beliau tabiskan waktu itu beliau sudah sakit-sakit. Jadi betul-betul dia mau menyiapkan supaya orang yang menggantikan dia untuk tugas pastoral yang dia sudah mulai itu bisa berjalan. Ya, itu jadi semua lagi saya menegaskan mengenai tadi. Jangan sampai ada pertanyaan, mengapa bukan Suster Xavier tapi Suster Renelis yang pemimpin umum pertama? Nah, karena itu tadi, karena pemimpin umum itu pendiri. Vatikan mengatakan sampai ketika anggota tarekat yang baru itu sudah bisa memimpin tarekatnya. Ya. Jadi tugas itu kan masih terus ada di pundaknya pendiri, hanya sebagai anggota religius SWD taat juga pada jenderalnya. Jadi pulang ke rumah induk untuk beristirahat, diganti oleh konfraternya juga Antonius Stesen. Tapi itu tugas mandatan itu kan sudah berkurang, karena beliau bukan pendiri. Itu bedanya. Jadi kalau beliau mengangkat Suster Renelis, itu sesuatu yang tepat karena beliau bukan pendiri. Meskipun Vatikan menugaskan tunggu sampai saya itu mau memimpinnya baru itu dioper. Tapi itu tidak bisa dibuat oleh Nisleman karena itu sudah sakit. Sudah sakit dan sebab itu sudah ke Belanda. Iya, sudah ke Belanda.
Maksudnya supaya ada penegasan ini. Iya, iya. Dan sampai ada pertanyaan, kenapa bukan filsafat? Iya, iya. Nah, Kenapa bukan filsafat sebagai pendiri? iya, bukan pendiri. Apa namanya? Sebagai pemimpin umum pertama. Iya. Nah, itu Oh. maksudnya. Iya. Jadi sudah diangkat itu datanya nanti kita klarifikasi. Nah, lalu beliau bersama Monsinyur Antes Jensen dan Filsafat membuka komunitas Balon itu 52. Setelah itu Boawai, lalu Ende, lalu Wairana. Oh, sampai di sana juga. Iya, Wairana karena mama kan sampai 60 toh. Wairana itu kan tahun 56. Jadi beberapa komunitas itu yang dibuka oleh Renelis. Lalu beliau itu yang membuat sekali kanonik sebagai pemimpin komunitas. Ya. Jadi memang kalau kita lihat ya secara struktur di dalam sebuah tarekat religius, ketika belum ada komunitas yang lain dibuka, baru hanya ada itu komunitas pertama di rumah Indo, itu kan tugas pemimpin umum itu ada 3. Dia jenderal, dia provinsial, dia pemimpin komunitas. Benar. Setelah komunitas dibuka, komunitas pertama yang dibuka itu Wol-Waro. Oh, Wol-Waro. Tapi setelah 10 tahun, Setelah 10 tahun. Joku tiga masuk ya, 10 tahun lebih berarti. 1947 baru Wol-Waro dibuka. Lalu Wai-Balun 52, dari Wol-Waro ke Wai-Balun. Itu ya, siksaknya itu. Nah, jadi dalam hal ini saya mengatakan mana itu tadi tugasnya. Ketika Suster Renelis memimpin kongregasi ini, komunitas Wol-Waro sudah dibuka. Jadi sudah ada satu komunitas di luar daerah Indo. Maka tugas sebagai pemimpin komunitas sudah terambil oleh pemimpin komunitas Wol-Waro kan. Di dalam diri Suster Renelis itu pemimpin umum dan provinsial. Iya. Untuk selanjutnya sampai dengan Suster Yusta Tengahan. Karena kami baru membentuk provinsi itu di tengah waktu kepemimpinan Suster sebelum saya. Oh iya. Provinsi kan dibangun 2016. Dulu masih satu saja semua. Jadi 4 provinsi, 1 regio itu 2016 dalam periode kepemimpinan Suster Yusta Ukat yang sebelum saya. Jadi saya bisa memimpin setengah tahun itu sebagai jenderal dan sebagai provinsial. Setengah periodenya itu hanya sebagai jenderal karena provinsi-provinsi sudah dibentuk. Di sana ada pemimpinnya yaitu pemimpin provinsi. Atas sapaan kita. Saya serius setengah dan saya murni jenderal. Karena provinsial itu sudah. Ya sekarang sudah. Teman-temannya. Itu make sense untuk saya sekarang. Jadi Renelis punya kondisi seperti itu. Nah, ketika tarekat ini semakin berkembang, mantap terus juga dari daerah SPS, Roma. Lalu ketika menginjak usia 25 tahun, itu yang bertugas memimpin Keuskupan Agung Ende itu Monsinyur Gabriel Mann. Nah, jadi beliau menilai bahwa CI sudah bisa, maka dia meminta supaya Suster Renelis meletakkan tugasnya, Filsafat juga meletakkan tugasnya supaya dialihkan ke CI. Maka Suster Teresia diangkat oleh Monsinyur Gabriel Manet untuk menjadi pemimpin umum yang kami anggap pertemuan pertama itu 1960. Lalu tapi 1963 beliau 2 periode. Jadi ada 2 suster yang 2 periode kemarin ditayangkan. Ya. Itu jadi dengan data itu maka kami pada periode ini tergerak untuk meluruskan realitas atau data sejarah itu. Data sejarah yang mungkin sebelumnya tidak terlalu pasti ini. Kenapa begini? Kok kenapa? Sepertinya ada ini tidak terlalu benar. Ini begini. Ada simpang siur lah. Jadi sekarang mencoba untuk menggariskan. Oh ini datanya ini. Jadi membaca data SCD, data SPS, lalu propaganda FIDE. Sehingga kita bisa terkait ya mengapa begini. Oh kan ada ketentuan dan propaganda FIDE begini. Jadi, pertanyaan berikut itu apa itu CIE dan apa spiritualitas dan sampai bisa bertahan itu tuh bagaimana ceritanya sampai sekarang? Dari nama nomenklaturnya itu dari
dekret yang dikeluarkan oleh pendiri itu, dengan ini saya mendirikan ya, tarekat pribumi untuk perempuan dengan nama Congregatio Imitationis Jesus. Latin. Jadi CID itu dari Congregatio Imitationis Jesus. CID. Maka di Indonesia kan dengan bahasa Melayu ketika itu, ya, Serikat Keturutan Yesus atau Kongregasi Keturutan. Imitationis itu diterjemahkan keturutan Yesus dalam bahasa Melayu. Ya, dalam bahasa Indonesia sekarang baru Kongregasi Pengikut Yesus. Ketika masih Melayu itu keturutan. Jadi nama itu Kongregasi Imitationis Yesus. Iya, ini kan kongregasi ya awal dan pribumi. Lalu spiritualitasnya apa dan apa saja yang dilakukan oleh para suster ini? Spiritualitas itu namanya spiritualitas itu suatu yang tidak bisa langsung ada ketika sebuah tarekat. Iya. Karena spiritualitas itu harus berangkat dari pengalaman pergulatan. Jadi ketika tarekat itu sudah berjalan, bagaimana dia bekerja menurut kehendak roh dan dari apa saja itu. Nah, di dalam menghidupi kehidupan sebagai tarekat religius itu baru dibaca, direfleksikan. Kira-kira dengan demikian spiritualitas yang cocok untuk saya itu apa? Iya. Nah, maka untuk ini pada tahun 1984 itu diadakan lokatare khusus untuk penggalian dalam diri sesar angkatan pertama. 15 angkatan pertama. 15 angkatan pertama. Mengapa 15? 15 angkatan pertama karena angkatan pertama sampai angkatan ke-15 itu mereka masuk CIE, diterima oleh pendiri sebagai superior jenderal. Jadi mau dilihat ada korelasi antara semangat pendiri sejak awal itu, pengalaman mereka, supaya itu nanti ditarik konklusinya untuk apa spiritualitas. Jadi dengan melihat seluruh pengalaman yang mereka gali pada kesempatan lokatare pada 15 angkatan pertama itu, hasil mentah ya mereka lalu diolah, dianalisis, melahirkan 10 spiritualitas tadi. Ada 10 butir. 10 intisari dari ada 10 butir. 10 butir itu yang mengintikan bagaimana perjuangan pergulatan sejak awal hingga pada akhirnya yang ditemukan itu spiritualitas CI adalah spiritualitas salib. Ya, kedengarannya mungkin umum sih untuk gereja. Iya, tetapi untuk CI sendiri pasti ada rasa kenapa sampai beri nama itu. Itu ada alasan dari perasaan itu, perasaan hasil refleksi pengalaman dari 15 angkatan. Spiritualitas salib. Jadi itu penemuan, kan? Penemuan karena merupakan hasil refleksi dari waktu ke waktu dari angkatan. Jadi spiritualitas itu kan bukan sesuatu yang seperti kita menyiapkan popok bayi ketika bayi akan lahir, bukan? Jadi itu spiritualitas saya, spiritualitas salib. Yang kemarin saya agak tersentak itu spiritualitas salib. Penemuannya itu ditetapkan oleh kongregasi 14 Juli. 14 Juli itu hari kematian Cornelius. Oh ya. Tanpa dikonekkan. Nah, itu juga membuat saya, dia mati kan setelah menderita cukup parah. Itu pergulatan salibnya. Yang dari sini sakitnya. Jadi 14 Juli yang bagi saya itu hari spiritualitas. Spiritualitas salib. Itu satu yang bagi saya juga ini bukan kebetulan. Ada salib pusatnya lah. Jadi mungkin juga mau ditegaskan bahwa tidak hanya 15 angkatan awal itu, tapi harus lihat juga dalam diri yang berkompetisi itu.
Listrik Todasari Pangapaka yang bertahan. Situasi waktu itu hidup dalam 2 perang dunia. Iya. Perang dunia pertama, habis itu langsung perang dunia kedua. Iya. Bagaimana? Sulit sekali. Jadi saya ini berdiri di atas dasar yang sangat sulit. Saya kira juga masyarakat lainnya lain pada masa yang sama itu PMM lah dan sekarang. Tapi sampai bertahan sampai saat ini berarti punya alasan, punya pergumulan, dan ditempa gitu. Iya. Jadi ciri saya itu pekerja keras. Jadi orang yang mesti sehat. Iya, harus. Sehat dan kreatif. Karena orang miskin, orang kecil itu harus kreatif. Jadi yang menjadi kekayaan orang miskin itu kan kreativitasnya. Benar sekali. Ya, lalu ini kan peristiwa bersejarah untuk para suster dari kongregasi CIE ketika ini kita berbicara tentang pemindahan ya bisa dikatakan jasa, tetapi karena sudah lama maka menjadi dia punya kerangka, punya bagian dari tubuh suster itu ke rumah induk. Kira-kira suster bisa jelaskan kan mengapa ini disebut peristiwa bersejarah untuk kongregasi? Ya, peristiwa bersejarah karena sekira melanjutkan apa yang saya katakan tadi mengenai panggilan dari dalam diri kami untuk menghormati leluhur. Ya. Sehingga dengan data sejarah yang ditemukan dalam perjalanan waktu itu bagi kami harus menjadikannya sebagai suatu jeda untuk melihat apa yang selama ini belum tertata. Jadi dengan data sejarah seperti itu dan sudah ada di mana sekarang? Ada di Tarangkuka, dimakamkan di sana. Ada komunitas di sana di Paibalong, tetapi sebagai seorang pemimpin umat, seorang yang pertama pada waktu itu mendampingi CIE, apa tindakan atau perlakuan tidak terlalu panen, tapi apa ya, sikap yang pantas diberikan kepada pribadi beliau itu seperti apa? Apakah dengan cukup misalnya kami memugar makamnya misalnya menjadi begitu indah dan apakah sudah cukup di situ? Nah, jadi seperti yang juga terungkap kemarin berada bersama ada bersama itu suatu yang tidak bisa digantikan. Benar sekali. Berada bersama atau jumpa langsung itu yang tergantikan. Jadi berada bersama sebagai satu persekutuan, sebagai satu keluarga, yaitu menjadi ciri menjadi ciri juga kebutuhan, panggilan, sehingga setelah data sejarah memastikan bahwa itu pemimpin umum pertama, kami merasa bahwa ada sesuatu yang sedang ada di luar yang harus dibawa masuk. Karena meskipun pemimpin umum pertama, tapi kalau tidak ditempatkan dalam persaudaraan, itu tetap merasa bahwa ada spasi. Ada spasi yang tidak hanya soal jarak, tetapi juga relasi. Relasi. Seperti ada ruang kosong yang perlu diisi. Jadi ruang kosong atau jarak itu harus dipersempit dengan perjumpaan. Makanya dipindah lah. Maka dipindah dari sana suster itu ke rumah pusat. Jadi seperti saya katakan kemarin, sesok itu ketika pada waktu baru mulai berangan, tiba-tiba saya dengar ada penggalian makam misionaris. Tuhan, apakah engkau tidak berkenan? Sesok betul waktu itu. Saya minta lembang tolong pergi itu kan sudah digali tulangnya, makamnya. Kan sudah cek, bukan, itu misionaris pertama. Aduh, saya rasa tapi herannya kok tidak digali itu, karena memang itu untuk saya. Iya, dipersembahkan siapa? Iya, kemarin saya lihat suster juga seperti terharu, lalu kayak I think it's kind of saya tidak tahu bahasa Indonesia. It's kind of joy and at the same time like glad and grateful, sad. Ya kayak sedih tetapi sedih yang senang gitu. Saya tahu sedih yang senang itu gimana. Senang, kagum. Itu. Saya tahu bahasa Indonesia yang tepat itu tuh. Tapi grateful itu tuh mungkin pas karena berterima kasih dalam haru gitu. Haru. Jadi saya lihat, ini seperti karena memang peristiwa bersejarah. Lalu ini sudah saya punya pemimpin umum pertama ini sudah, dan
semakin dekat jadi rasa kekeluargaan dalam diri CIA itu tuh nampak, oh ini sudah. Kalau tanya kamu punya pemimpin umum di mana sekarang, bukan lagi di Larang Tuka, tidak, sudah di punya rumah. Itu kan rasa feel like it's so close, like untuk para suster dan kongregasi itu makanya kemarin saya juga merinding gitu. Iya. Wah, jadi ya terima kasih suster, kita jadi inti dari permintaan ini dari permintaan seperti itu. Dan dari tanda-tanda yang nampak selama proses itu, menandakan bahwa beliau juga sangat senang. Dari data kemarin saya baru terima dari Jerman itu, yang bukan dari Belanda atau dari Jerman? Jerman dan Belanda mereka hanya perbatasan. Oh iya. Pasien tinggal di Belanda, tapi datanya diambil di tetangganya. Di Jerman. Stay dengan itu mereka perbatasan. Iya. Jadi apa namanya? Ngomong apa tadi? Data yang diambil dari sana, lalu apa kita omong tadi tentang kedekatan kongregasi dengan diri sendiri. Ketika dia akan menghembuskan nafas terakhir, Riza Mautnya itu, dia kan sudah ditawarkan dimakamkan di Hokeng. SSPN Hokeng kan, dulu itu tua itu, paling pertama di Flores Timur, setelah Hokeng baik. Nah, dia jawab apa? Kau memakamkan saya di Hokeng. Setelah tiba di Hokeng, saya akan dibawa kembali ke Larang Tuka. Saya tidak akan diizinkan oleh orang di sini yang sangat mengasihi dan sangat kasih. Oh ya, dia ngomong begitu. Kalau kau bawa saya ke Hokeng, bawa, tetapi mereka akan bawa saya kembali ke sini. Jadi dia tidak langsung mengatakan bahwa sini makamkan di sini saja. Tidak, dia menjawab begitu. Oke, kalau kau bawa saya ke Hokeng, mereka akan bawa saya kembali ke sini. Karena mereka sangat mencintai saya dan sangat mencintai mereka. Jadi dalam kacamata lain saya melihat begini. Orang-orang Larang Tuka sangat mencintai beliau karena beliau sekian puluh tahun di rumah sakit yang menolong mereka dengan cara begitu dekat. Jadi kalau penemuan itu terjadi sebelumnya dan kami meminta dia dipindah ke Joko, Larang Tuka tidak akan kasih. Iya. Setelah generasi semua punah, tidak ada orang yang tahu lagi. Kami bebas mengambil. Tidak terhalang lagi oleh keterikatan karena utang hati, budi kalau mereka sudah dibantu oleh suster sejauh itu, selama itu. Itu mereka tidak mau. Jadi saya bilang memang Tuhan menyiapkan semua itu kita tidak mengerti. Hanya sebebas ini karena tidak ada orang lain sudah menahan. Kalau waktu itu mereka tidak akan berhasil. Dan mereka sudah anggap itu kan yang punya mana sudah yang selama ini take care of kami. Jadi setelah kami mendekati provinsi SS Flores bagian timur, dia juga langsung menanggapi, dia membalas surat, lalu setelah surat itu dibahas saya sampaikan ke kongregasi. Ya sudah dijawab, maka kita akan berpikir soal itu. Nah, sekarang tabrakan dengan COVID. Dan COVID yang melonjakkan kuat kemarin itu, nah itu Larang Tuka komunitas saya, Bayi Balu mengatakan tidak bisa buat apa-apapun dengan situasi buruk ini. Yang baik kita menunda sedikit. Lalu mereka juga pikir macam-macam, so ini kan butuh dana segala macam. Saya bilang kepercayaan kami di Flores Timur. Nah makanya di Flores Timur nih, itu arwah itu mereka akan membiayai dirinya sendiri. Nah itu biasa begitu. Untuk biaya malam ketiga, malam pertama, mau sumbangan dari mana ada. Jadi itu kami punya devosi, kami punya iman. Jadi saya bilang jangan berpikir soal sekarang kesediaan. Makanya saya pergi sendiri ke Balu, saya minta apa? Saya minta kamu mengurus ini sebagai panitia yang ada di sini dan mama ada di sini. Mama juga yang membuka komunitas ini. Jadi dua panitia, panitia sana, sini panitia itu. Jadi saya bilang, mama akan cari sendiri uang. Jadi sekarang sudah selesai dan tidak ada. Seperti tidak ada masalah juga. Semua berjalan lancar, tidak bertahun-tahun. Ada yang tanya bilang,
Kata Taneng semua, baru saja. Tetapi rencana yang hanya saya mengalami itu bahwa saya betul-betul hanya fasilitasi, saya hanya menyuarakan saja Tuhan dan Allah yang serius. Iya, yang menggerakkan hati. Saya tidak merasa semua bahwa itu orang. saya tidak. Saya merasa bahwa saya hanya membantu untuk Iya. Ingin saya minta mereka sebelum musim penghujan, baiklah ini sudah terjadi. Kalau kamu mau tunggal dengan pertimbangan biaya dan macam-macam, semakin mahal saja. Iya. Kalau kita tunggal semakin mahal. Tapi itu kan membuat kita berat karena pekerjaan di depan kita akan berjalan. Iya, benar sekali. Tidak akan berkurang. Hingga memang per bulan pada akhirnya semua melihat itu dan diawali dengan novena oleh seluruh kongregasi. Iya. Maka betul-betul ini proses satu ini. Jadi semua terlibat. Tuhan apa ya? God's providence itu kan semuanya Tuhan sediakan, Dia sudah siapkan kita, apalagi kita sudah omong minta ini pasti namanya Bapak yang baik pasti tahu kebutuhan anak-anaknya. Dan Mama pasti sudah tahu bahwa sejarahnya begini, memang harus seperti ini. Itu makanya banyak yang terharu kemarin itu bahwa ini sudah kami kayak penegasan jati diri. Di samping itu kan karena ada pergulatan SPD, SSPS, lalu ada CIE, lalu belum ada penjelasan ini bagaimana penegasan sebagai CIE itu yang bagaimana. Lalu kemarin seperti ini sudah momen kami menunjukkan bahwa ini kalian punya Mama, ini kalian sudah dekat sini dan yang punya sejarahnya yang seperti ini gitu. Dengan cuplikan kemarin puisi itu juga kan satu rangkuman yang mengurutkan beliau pertama itu kan yang cuplikan puisi itu yang ditayangkan. Pada akhirnya Petresia menjadi yang kedua. Wah, ini siapa lagi kita yang harus perlu bicarakan? Saya rasa. Ya, terima kasih banyak suster untuk waktu dan terima kasih dan ini file ini video ini akan dinonton berapa generasi setelah suster. Gitu, iya, dan di selamanya kalau mereka akan mencari tahu sejarah